Perkenalkan, nama saya Maria Kristiani Susanti Stelin, NPM 2191002430007. Saya akan mengomentari tentang kejayaan dan keruntuhan dinasti Ming untuk memenuhi UTS mata kuliah Sejarah Asia Timur. Dinasti Ming adalah satu dari dua dinasti yang didirikan dari pemberontak petani sepanjang sejarah Tiongkok. Dinasti ini adalah dinasti bangsa Han yang terakhir memerintah setelah dinasti Song pada tahun 1368. Yu Juansang berhasil mengusir bangsa Mogol kembali ke utara dan menghancurkan dinasti Yuan yang mereka dirikan. Terus, awal dinasti Ming ditandai dengan masa-masa ketenangan dan kemakmuran di bawah Kaisar Hongwu Zhu Yuanzhang. Kaisar Hongwu melakukan reformasi pada sistem pemerintahan dan birokrasi dengan membentuk organ birokrasi baru yang saling mengimbangi untuk mencegah munculnya lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang terlalu besar. Ia juga melakukan pembangunan ekonomi, menghentikan segala ekspedisi militer untuk memberi rakyat waktu dan ketenangan untuk melakukan tanggung jawab mereka di bidang masing-masing. Kebijakan ini berhasil ditandai dengan peningkatan jumlah populasi sampai dengan di penghujung dinasti Ming, pemberontak marak di seluruh negara dan pada puncak Beijing jatuh ke tangan pemberontak yang dipimpin oleh Li Zhisheng. Kekalahan ini menyebabkan Chongzheng menggantungkan dirinya di bukit di belakang kota terlarang. Li yang bersengketa dengan Wu Sangwai menyebabkan Wu memutuskan untuk menyerah kepada suku Manchu yang kemudian menaklukkan Li Zhisheng dan menguasai Beijing pada tahun 1644. Setelah Beijing dikuasai oleh suku Manchu, mereka kemudian mendirikan dinasti Qing yang menandai runtuhnya dinasti Ming. Sisa-sisa kekuatan yang setia kepada dinasti Ming kemudian mengungsi ke daerah selatan Tiongkok dan meneruskan perlawanan secara terpisah. Dalam sejarah, kekuatan ini dikenal sebagai Ming Selatan. Ming Selatan kemudian dihancurkan oleh Kaisar Kangxi pada tahun 1683. Awal berdiri penghujung dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti yang didirikan oleh bangsa Mongol yang dianggap sebagai bangsa asing oleh suku Han. Diskriminasi kekaisaran terhadap suku Han yang mayoritas sangat terlihat dengan pembagian kasta yang didasarkan atas etnisitas. Suku Han dialokasikan di dua kasta terendah pada zaman hiperinflasi dan ketidakpuasan atas kerja paksa menanggulangi bencana banjir Sungai Kuning menyebabkan pecahnya pemberontak petani secara massal. Pemberontak ini dikenal dengan pemberontak serban merah yang meletus. Tahun berikutnya, Gu Zixing memimpin pemberontakan dan berhasil menguasai wilayah Haozhou, atau sekarang Kabupaten Fenyang, Anhui. Pada saat ini, Yun Yuansang ikut berpartisipasi dan berjasa dalam beberapa pertempuran. Jasa Zhu kemudian menarik perhatian Guo yang akhirnya menikahkan putri angkatnya kepada Zhu.
Setelahnya, Yu kemudian meninggalkan Hangzhou dan memperkuatkan diri sendiri. Tahun 1356 dengan kekuatannya sendiri, ia berhasil menaklukkan Jiqing dan mengganti nama menjadi Yingtian. Yingtian inilah yang kemudian menjadi ibu kota yang baru setelah dinasti Ming berdiri. Zhou Yuanshan kemudian memutuskan untuk berbasis di Yingtian untuk memusatkan kekuatan demi mempersatukan daratan Tiongkok. Pada awalnya, situasi Zhou di wilayah Yingtian sangat tidak strategi buat mengumpulkan kekuatan dalam waktu singkat. Kemudian, ia menerima nasihat Xu Zheng untuk memperkuat pertahanan dan memusatkan perhatian pada perbaikan logistik, dan tidak terlalu gegabah untuk mengangkat diri sendiri menjadi raja. Kebijakan ini menyebabkan Zhou dapat memperkuat dirinya dalam waktu singkat. Ia kemudian menyerang kekuatan pemberontakan lainnya, Chen Yuliang, pada tahun 1360. Ia kemudian berhasil memukul mundur pasukan Chen ke Jianzhou, wilayah pesisir sebelah timur Yingtian. Dalam waktu 3 tahun, Yu berhasil menghancurkan kekuatan Chen. Tahun 1367, Yu berhasil menaklukkan Jiang Shicheng, pemberontak lainnya, dan menguasai Pinjiang. Dalam tahun yang sama, Yu juga menghancurkan kekuatan Fang Guoshen yang pada saat itu menguasai wilayah pesisir Zhejiang. Setelah keberhasilan ini, Zhou Yuanzhang mengangkat diri sebagai kaisar pada tahun 1368, memulai sejarah dinasti Ming selama 300 tahun ke depan. Ia menetapkan Hongwu sebagai tahun pemerintahan, sehingga dikenal juga sebagai Kaisar Hongwu. Pada tahun itu juga, Kaisar Hongwu melakukan ekspedisi ke utara untuk mempersatukan Tiongkok. Kekaisaran Yuan saat itu telah melemah, tidak dapat menghambat tentara Ming yang saat itu bermoral tinggi karena kemenangan demi kemenangan. Ibu kota Yuan, Dadu, berhasil dikuasai dan dibumi hanguskan atas perintah Kaisar Hongwu. Setelah berhasil menghancurkan dinasti Yuan, Kaisar Hongwu melakukan pemberontak Ming Yuzhen dan Sichuan pada tahun 1371. 10 tahun kemudian, hancurnya kekuatan Raja Liang dari dinasti Yuan dan Yuanan mengukuhkan penyatuan Tiongkok daratan di bawah dinasti Ming mencapai masa kejayaan awal ketika diperintah oleh Kaisar Yongle. Sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya, Kaisar aktif melakukan ekspedisi militer ke berbagai wilayah. Pada awal periode kekuasaannya, Vietnam berhasil dikuasai dan di bangsa Mongol terus berpukul hingga mundur ke Asia Tengah. Selain itu, Kaisar Yongle mengirim Laksamana Cheng Ho untuk memimpin ekspedisi maritim ke wilayah selatan. Dalam 7 ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho berhasil sampai di India, Teluk Persia, dan pantai timur Afrika, melampaui capaian bangsa Eropa saat itu. Kaisar juga melakukan pembangunan di dalam negerinya dan memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beiping. Di bawah kekuasaan Kaisar Yongle, dinasti Ming berhasil mencapai kedamaian dan kemajuan dalam berbagai bidang. Dalam sejarahnya, dinasti ini juga dikenal akan produksi porselennya. Bahkan, pabrik porselen
Jingdezhen yang dibangun dinasti Ming menjadi sumber ekspor yang sangat populer di Eropa. Selain itu, pemeliharaan dan perbaikan tembok besar Cina yang sangat signifikan juga dilakukan pada masa dinasti Ming. Penduduk Cina pun mengalami pertumbuhan yang sangat tajam, dari sekitar 65 juta pada awal periode Ming. Jumlahnya berlipat menjadi 150 juta jiwa pada akhir kekuasaannya. Yang terakhir, runtuhnya dinasti Ming. Setelah hampir 3 abad berkuasa, dinasti Ming mulai mengalami krisis keuangan. Masalah itu disebabkan oleh pemborosan dari anggota kekaisaran, gagal panen, kampanye militer, dan membengkaknya biaya untuk melawan pemberontak dari Mongol. Keadaan ini menimbulkan kelaparan hingga memaksa tentara untuk meninggalkan pos mereka dan melakukan perampokan. Pada 1632, kekaisaran mulai kewalahan mengatasi para pemberontak dan negara semakin hancur akibat wabah dan bencana alam. Puncak kekacauan terjadi pada 1642 saat sekelompok pemberontak menghancurkan tanggul Sungai Kuning dan menimbulkan banjir yang menewaskan ratusan ribu orang. Di tengah kehancuran dinasti Ming, 2 pemimpin pemberontak bernama Li Zicheng dan Zhang sama-sama mengambil alih bagian negara yang terpisah dan mendirikan dinasti baru. Setelah Beijing jatuh ke tangan Li Zicheng, Kaisar Ming terakhir, Gongzhen, memilih untuk bunuh diri pada tahun 1644. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ming. Peninggalan dinasti Ming yaitu patung periuk Dewa Taois, kotak beruhir dengan pernis merah, porselen kekaisaran, alat musik tradisional pipa, koin dinasti Ming, dan kompleks pemakaman dinasti Ming. Sekian dan terima kasih.